Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswandi Salisu. Saya dari kelas 2D Prodi Sistem Informasi ITB Istiqomah Ambon. Di video ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi berupa tugas yang diberikan dari dosen saya. Ada dua materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang industri otomotif. Dan yang kedua, konsep perancangan sistem informasi bisnis digital. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang industri otomotif. Perkembangan zaman membuat banyak perubahan yang semakin membaik. Salah satu perubahan yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia adalah hadirnya teknologi informasi. Peranan teknologi informasi dalam kegiatan manusia pada saat ini begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan yang memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan pada struktur organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan, perbankan, dan industri. Pengertian teknologi informasi menurut beberapa pakar para ahli, pengertian teknologi informasi adalah menurut OBN, teknologi informasi adalah teknologi pendukung dari sistem informasi, yaitu sistem berbasis TI yang mengelola komponen-komponennya berupa hardware, software, network, datawar, dan brandware untuk melakukan transformasi data menjadi informasi. Menurut Heck dan Ken, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pengguna bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. 3. Martin. Menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi informasi untuk mengirimkan informasi. Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi baik secara implisit maupun eksplisit tidak sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Peranan teknologi informasi dalam perancangan produk industri otomotif. Di bidang industri otomotif, komputer digunakan untuk yang pertama, mengendalikan mesin-mesin produksi dengan kecepatan tinggi. Kedua, melaksanakan tugas tertentu dalam jalur perakitan otomatis, karena komputer memiliki kemampuan dan ketelitian yang tinggi, serta dapat digunakan secara otomatis. Penerapan teknologi informasi di bidang otomotif. Untuk lebih spesifiknya, diambil contoh dalam industri otomotif yang merupakan salah satu industri pertama yang menggunakan robot yang diatur oleh komputer dalam produksinya. Penggunaan teknologi informasi telah menyebar luas di semua bagian dari manufaktur, mulai dari proses perancangan, produksi, sampai pemasaran. Yang pertama, perancangan. Proses perancangan sebuah produk baru melalui program desain seperti computer aided design (CAD). Gunanya agar produk yang diinginkan dapat dirancang secara cepat, mudah, dan memiliki kecepatan tinggi. Kedua, produksi. Pada tahap produksi, semua perusahaan otomotif menggunakan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan program komputer commercial control dan computer aided manufacture, karena memiliki kecepatan, kemampuan, dan ketelitian yang lebih tinggi. Yang ketiga, pemasaran. Kegiatan pemasaran menjadi lebih mudah dengan adanya internet. Hampir semua pelaku industri otomotif memiliki website resmi yang terbukti ampuh sebagai media pemasaran. Kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu konsep perancangan sistem informasi bisnis digital. Sistem informasi bisnis digital merupakan rangkaian prosedur formal di mana data dapat dikumpulkan sesuai pengelompokan yang diperlukan, kemudian diproses menjadi informasi yang selanjutnya didistribusikan kepada pemakai yang membutuhkan. Sedangkan sistem informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat digunakan untuk mendukung koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analisis dalam pengembalian sebuah keputusan strategis. Kategori sistem informasi berdasarkan kebutuhan pengguna antara lain sebagai berikut. Yang pertama, transaction processing system adalah sistem informasi yang fokus utamanya adalah menghimpun, menyimpan, dan memproses transaksi serta dapat mengendalikan keputusan dari transaksi itu sendiri. Kedua, manajemen information system. Sistem informasi yang menyajikan informasi untuk mendukung operasi,
manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi perusahaan. Yang ketiga, Office Automation System adalah sistem informasi yang memberikan dukungan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi bersifat rutin sehari-hari dalam organisasi bisnis. Yang keempat, Decision Support System adalah sistem informasi interaktif yang dapat membantu pengguna dalam mempertimbangkan sebuah pengambilan keputusan yang terstruktur, semi-terstruktur, dan situasi yang tidak terstruktur. Kelima, Executive Information System adalah sistem informasi bagi eksekutif untuk dapat mengakses informasi internal dan eksternal yang bermanfaat untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan dapat mengenali peluang dalam upaya meningkatkan daya saing bisnis. Yang kelima, Intelligence Support System adalah sistem informasi yang dikembangkan dengan mengadopsi kecerdasan buatan, seperti halnya kecerdasan manusia dalam memahami permasalahan berdasarkan pengalaman. Perkembangan sistem informasi berbasis komputer saat ini lebih mengarah kepada perdagangan elektronik, e-commerce, dengan ditandai banyak bermunculan situs toko online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.id, Orami, dan Bineka, di mana ini semua memerlukan konsep sistem informasi yang benar-benar dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari proses bisnis yang terjadi di dalam e-commerce itu sendiri. Komponen perancangan sistem informasi. Perancangan atau desain sistem informasi merupakan proses untuk menggambarkan, mengorganisir, dan menata komponen sistem informasi pada tingkat desain struktur, dan pada tingkat desain terperinci. Desain sistem dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Kedua, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Ketiga, persiapan untuk rancang bangun implementasi. Yang keempat, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Yang kelima, mengkonfigurasi komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem.